Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Di siang yang cerah ini, tak lupa kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau Suara Al-Furqan dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ayo ikhwah azanillahu iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya Islam agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam, Islam mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu, yang memiliki harta, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Namun tidak semua harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kewajiban zakat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta-harta mereka zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kalian mendatangkan ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, atau terkenal dengan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengajarkan pada penduduk Yaman perkara-perkara agama Islam atau syariat Islam.
Maka di antara pesan Nabi SAW, wasiat Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, pertama agar mengajarkan mereka tauhid. Setelah mereka mempelajari tauhid, maka yang kedua disuruh oleh Nabi SAW untuk mengajarkan sholat. Sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga disuruh oleh Nabi SAW agar mengajarkan tentang zakat. Agar mengabarkan bahwasanya dalam Islam diwajibkan zakat. Khusus pada harta-harta tertentu. Yang mana harta tersebut diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ini menunjukkan bahwasanya zakat atau sebagian harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Maka apa saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membacakan hadis, yaitu hadis ke 32 berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-hadis as-sani wa salasun, hadis ke 32, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsukin min at-tamri sadaqah wa laisa duna khamsi awakin min al-wariqi sadaqah wa laisa fi ma duna khamsi daudin sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat di bawah 5 wasak dari korma, dan tidak ada zakat di bawah 5 ukiyah dari perak, dan tidak ada zakat di bawah 5 dari onta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim, atau disebut dengan muttafaqun alaih. Ayo ikhwah azanallahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Syekh As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud dengan harta-harta yang wajib dikeluarkan pada hadis ini. Kata beliau, ishtamala hadal hadis ala tahdidi ansiba'il amwal az-zakawiyah al-ghalibah. Hadis ini meliputi nisab-nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang dikeluarkan zakatnya secara umum. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang nisab, yaitu jumlah pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini disebutkan zakat buah-buahan seperti korma. Adapun berkaitan dengan zakat buah-buahan, dalam Islam hanya diwajibkan 2 buah saja, yaitu buah korma dan buah anggur. Adapun buah yang lainnya, kalaupun mau dikeluarkan zakatnya, itu masuk pada zakat perniagaan. Jadi nisabnya masuk ke zakat perniagaan. Adapun selain korma dan anggur, maka memiliki nisab khusus, bagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ini. Dan juga diisyaratkan dalam hadis ini zakat emas dan perak. Hanya saja dalam hadis ini diisyaratkan
zakat perak. Karena umumnya di zaman Nabi SAW mereka mengeluarkan zakat atau mata uang yang mereka gunakan adalah perak. Karena itu mereka mengeluarkan zakat dari harta berupa perak. Kemudian diisyaratkan dalam hadis ini pula zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Di antaranya adalah onta. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Hewan-hewan ternak yang lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Qala asy-syekh wallati tajibu fi zakah, yaitu harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wallati tajibu fi zakah al-hubub was-simar, di antaranya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Adapun biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, ini hasil pertanian atau biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang disyaratkan oleh para ulama termasuk makanan pokok atau bisa disimpan. Wasimar, yaitu buah-buahan. Dan buah-buahan yang memiliki nisab khusus yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah korma dan anggur. Adapun korma sebagaimana diisyaratkan dalam hadis ini, laisa fi maduna khamsati awsukin minat tamri shadaqah, yang menunjukkan bahwasanya lebih dari 5 wasak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun di bawah 5 wasak maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya wal mawashi minal an'ami as-salasah, yaitu hewan-hewan ternak yang 3, yaitu onta, sapi dan kambing. Selanjutnya, di antara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kata Syekh wan nukudu wa ma yatafarra'u anha min urudi tijarah, yaitu harta-harta benda berupa emas dan perak dan apa saja yang merupakan cabang darinya berupa harta-harta perniagaan, harta-harta yang diperuntukkan untuk diniagakan. Maka buah-buahan selain korma dan anggur, hewan-hewan ternak selain 3 yang kita sebutkan tadi, onta, sapi dan kambing, itu masuk ke zakat perniagaan kalau digunakan, kalau disiapkan untuk perniagaan. Adapun kalau untuk dimiliki saja sebagai kendaraan pribadi misalnya, atau hanya sebagai peliharaan saja dan tidak termasuk 3 jenis tadi, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada zakatnya. Ini diantara harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya beliau mulai menjelaskan harta pertama sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ini, yaitu hasil bumi, zakat hasil bumi berupa biji-bijian maupun buah-buahan. Kata beliau, amma zakatul hububi was-simari, adapun zakat biji-bijian dan buah-buahan, fa inna nassa hadzal hadisi anna nisabaha 5 awsuq, maka berdasarkan nas dari hadis ini bahwasanya nisabnya adalah 5 wasak. Famaduna dzalika la zakata fihi, maka di bawah dari itu, di bawah dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Apa itu wasak? Kata beliau, wal wasku sittuna sa'an bisa'in Nabi SAW. Jadi yang dimaksud dengan wasak adalah 60 sa'. 60 sa' yaitu sa' Nabi, yaitu ukuran takaran
yang digunakan oleh Nabi SAW atau penduduk Madinah. Fatakunul khamsa al-ausuk salasami asa. Maka 5 wasak itu senilai 300 sa'. Faman balagot khububu zar'ihi au maghlu thamarihi hadal miqdar fa aksar fa alai zakatuhu. Maka barang siapa yang biji-bijian hasil tanamannya atau buah-buahan hasil tanamannya mencapai 5 wasak ini atau lebih, mencapai ukuran ini atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini apabila diairi dengan air hujan atau diairi dengan air sungai tanpa ada bantuan seperti alat atau yang lainnya. Bagaimana apabila diairi dengan tenaga atau dengan alat? Apakah zakatnya berubah? Kata Syekh di sini, fi masukiya bima'unatin nisful usyur. Adapun apabila diairi dengan tenaga, maka zakatnya adalah 5% atau 1/20 nisful usyur. Wa fi masukiya bi ghairi ma'unatin al usyur. Dan jika diairi tanpa melalui tenaga, artinya melalui air hujan, hanya bergantung kepada air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah 1/10. 1/10 atau 10%. Ini zakat yang wajib dikeluarkan pada biji-bijian seperti jagung, beras, gandum, dan juga buah-buahan yaitu korma dan anggur. Adapun selain dari 2 ini, maka tidak ada zakatnya kecuali apabila disiapkan untuk perniagaan, maka masuk ke zakat urud tijarah. Selanjutnya, wa amma zakatul mawashi. Harta yang kedua yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat hewan ternak atau harta berupa hewan-hewan ternak yang telah kita sebutkan tadi. Ada 3 jenis: unta, sapi, dan kambing. Adapun yang selainnya maka tidak ada zakatnya, kecuali apabila diperuntukkan untuk dijual atau namanya zakat urud tijarah. Seperti kuda, seorang misalnya merawat kuda untuk dijual, maka zakatnya masuk ke zakat urud tijarah, tidak masuk ke zakat ternak. Dan juga patokannya mengikuti zakat emas dan perak. Wa amma zakatul mawashi falaysa fi ma duna khamsin minal ibli syai'un. Adapun zakat hewan ternak, maka di bawah 5 ekor unta tidak ada zakatnya. Di mana dalam hadis Nabi SAW, walaysa fi maduna khamsi daudin sadaqah. Di kalimat ketiga dari hadis Abi Sa'id, dan tidak ada zakat di bawah 5 ekor unta. Ini beliau menjelaskan kalimat ketiga dari hadis ini. Pertama, beliau menjelaskan kalimat pertama dari hadis ini. Yang kedua, beliau menjelaskan kalimat ketiga dari hadis ini. Adapun kalimat kedua akan dijelaskan setelahnya. Falaysa fi maduna khamsin minal ibli syai'.
tidak ada zakat untuk di bawah 5 ekor. Tidak ada zakat di bawah 5 ekor unta. Fa idza balaghat khamsan, dan jika mencapai 5, fa fiha syah, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Jadi ini yang membedakan zakat unta dengan hewan ternak yang lain, dengan sapi dan kambing. Khusus unta, apabila seorang memiliki 5 ekor unta, maka yang wajib dia keluarkan bukan unta, tapi kambing. Kambing kurang lebih umur 2 tahun. Suma fikul ya khamsin syah. Setiap 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau punya 10 ekor unta maka 2 ekor kambing. Sampai pada ila khamsin wa ishrin, sampai pada jumlah 25 unta. Maka ketika sudah memiliki 25 ekor unta, fatajibu fiha bintu makhadin, baru dikeluarkan zakatnya berupa unta. Yaitu unta yang diistilahkan oleh para ulama, yang diistilahkan oleh Nabi SAW dengan bintu makhadin. Disebut sebagai bintu makhad, yaitu hiyallati tammal hasanah, yang umurnya 1 tahun, sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua. Yang sudah sempurna umurnya 1 tahun. Ini bintu makhad. Jadi orang yang sudah memiliki 25 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor unta yang umurnya 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Wa fi sittin wa salasina bintu labunin, dan pada setiap 36, pada 36 ekor unta, maka zakatnya bintu labun, 1 bintu labun. Apa itu bintu labun? Yaitu unta yang umurnya 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Bintu labunin laha sanatani, yaitu yang umurnya 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Selanjutnya wa fi sittin wa arba'ina hiqqah, dan pada unta yang berjumlah 46, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah hiqqah, yaitu unta yang umurnya salasusinin, 3 tahun, masuk ke tahun keempat. Selanjutnya wa fi ihda wasittina jad'ah, dan pada unta yang jumlahnya 61 ekor. Jadi orang yang punya 61 ekor unta, maka yang wajib dia keluarkan adalah 1 jad'ah, yaitu 1 ekor unta yang umurnya arba'us sinin, 4 tahun, masuk tahun ke-5. Wa fi sittin wa sab'in binta labunin, dan pada 76 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. 2 ekor unta yang berumur 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Wa fi ihda wa tis'in hiqqatani, dan pada 91 ekor unta maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 hiqqah. 2 hiqqah, yaitu 2 ekor unta. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah fa fi kulli 40 bintu labunin, dan jika lebih dari 120 ekor unta, maka pada setiap 40 ekornya terdapat atau wajib dikeluarkan zakat
yaitu satu ekor onta. Satu ekor onta yang berumur 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Wa fi kulli khamsin, dan pada setiap bilangan ke-50 maka wajib dikeluarkan satu hiqqah, yaitu satu onta yang berumur 3 tahun masuk ke tahun keempat. Ini penjelasan Syekh Sa'di berkaitan dengan zakat hewan ternak yang pertama, yaitu onta. Maka bagi yang memiliki onta, hendaknya memperhatikan jumlah ekor ontanya. Jumlah ontanya apabila telah mencapai jumlah yang telah kita sebutkan tadi, maka wajib baginya mengeluarkan zakatnya. Hewan ternak yang kedua yang wajib dikeluarkan zakatnya atau nisab yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memiliki sapi. Wa amma nisabul baqar, adapun nisab zakat sapi, fasalasun fiha tabi'un au tabi'ah. Maka bagi yang memiliki 30 ekor sapi, maka wajib baginya mengeluarkan 1 ekor sapi, yaitu yang berumur 1 tahun. Wa fi arba'in musinnah, dan pada 40 ekor sapi wajib dikeluarkan zakatnya 1 musinnah, yaitu sapi yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Bagi orang yang memiliki sapi yang sudah berjumlah 40 ekor, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib dia keluarkan hanya 1. Di setiap 40 ekor sapi yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi, yaitu sapi yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Summa fi kulli salasina tabi, pada setiap 30 ekor sapi wajib dikeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wa fi kulli arba'in, dan setiap bilangan 40 ekor sapi maka wajib dikeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ini untuk nisab sapi. Untuk nisab sapi. Adapun yang ketiga, nisab pada kambing. Kapan seorang wajib mengeluarkan zakat dari hewan ternaknya, yaitu berupa kambing? Kata beliau, fa aqalluhu arba'un. Jumlah minimal dari kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu apabila seorang memiliki kambing yang berjumlah 40. Fa fiha syatun. Maka wajib baginya untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Fa fiha syatun, maka zakatnya ada 1 ekor kambing. Ini pada atau bagi yang memiliki 40 ekor kambing. 40 kambing maka wajib dizakati 1. Ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Jadi zakat tidak memberatkan. 40 hanya berkurang 1. Yang wajib dikeluarkan cuma 1 saja. Tidak menghabiskan semua kambing yang dia miliki, hanya 1 saja. Ini menunjukkan agama Islam itu agama yang mudah, tidak memberatkan. Meskipun demikian, banyak sekali dari kaum muslimin yang merasa berat mengeluarkan zakat dari hartanya. Wa fi 21 wa mi'ah syatani. Dan pada bilangan 120 kambing terdapat 2 ekor kambing yang harus dikeluarkan zakatnya. Artinya orang yang memiliki 121 kambing, maka dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing.
Wa fi mi'ataini wa wahidah, dan pada jumlah 201 kambing, maka wajib dikeluarkan salasu syiyah, wajib dikeluarkan tiga kambing. Tsumma fi kulli mi'ah, kemudian setiap 100-nya, setiap bilangan 100, setiap ketambahan 100 kambing, maka setiap 100-nya wajib dikeluarkan 1 ekor kambing saja. Ini setelah berapa? Setelah mencapai atau lebih dari 201. Lebih dari 201, maka setiap bilangan 100, setiap ketambahan 100, maka wajib satu ekor kambing saja. Artinya kalau dia memiliki 301 kambing, maka dia berkewajiban mengeluarkan 3 ekor kambing, 4 ekor kambing, 4 ekor kambing. Karena 201 wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Maka bagi yang memiliki 301 kambing, maka dia wajib mengeluarkan 4 kambing. Wa ma bainal fardaini yuqalu lahu waqs. Dan di antara dua yang wajib, yaitu setiap bilangan 100 kambing, istilahnya waqs. Ini khusus pada hewan ternak, fil mawashi khasah, maka tidak ada zakatnya. Artinya kalau belum sampai 100, bilangan ke 100, maka enggak ada zakatnya. Kalau melebihi 100, maka ditambah satu ekor kambing, 1 ekor kambing. Ini yang dimaksud dengan waqs. Ini yang kedua. Yang kedua yaitu zakat hewan ternak. Yang tadi kita jelaskan ada tiga hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya: unta, sapi, dan kambing. Adapun selainnya, kata beliau, wa amma baqiyatul hayawanat kal khayli wal bighali wal hamiri wa ghairiha falaysa fi zakah illa idza uidda lil bai'i wasyira. Adapun hewan-hewan yang lain selain hewan ternak 3 ini, seperti kuda, keledai, bigol ini perpaduan atau hasil silang antara kuda dan keledai, namanya bigol. Dan yang selainnya maka tidak ada zakatnya, kecuali apabila disiapkan untuk diperjualbelikan. Artinya kalau memiliki keledai atau orang menjual keledai atau kuda, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Dan nisabnya mengikuti nisab perak ataupun emas. Dan berapa nisab perak dan emas? Di sini beliau mulai menjelaskan kalimat kedua dari hadis ini. Walaysa duna khamsi awakin minal wariqi sadaqah. Dan tidak ada zakat di bawah 5 uqiyah dari perak. Kata beliau rahimahullah, wa amma nisabun nuqudi minal fiddah. Adapun nisab mata uang dari perak, fa aqalluhu khamsu awakin. Minimal adalah 5 uqiyah. Dan 5 uqiyah itu adalah sebesar arba'una dirhaman, senilai 40 dirham. Fama tabalagot indahu mi'ati dirham, maka kapanpun seorang sampai atau memiliki mata uang perak yang mencapai 200 dirham, fafihi rubul usyur, maka terdapat 2,5%. Rubul usyur senilai 2,5%. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Wa kadzalika ma tafarra'a 'anil naqdain min urud tijarah. Demikian juga yang bercabang dari
zakat emas maupun perak berupa zakat perniagaan atau barang-barang harta-harta yang disiapkan untuk diniagakan, itu juga nisabnya mengikuti nisab perak maupun emas, yaitu 2,5% yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apa yang dimaksud urudut tijarah? Kata beliau, wa huwa kullu ma u'ida lil bai' wasyira' li ajlil maksibi waribahi. Yang dimaksud dengan urut tijarah, setiap yang disiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan maupun laba. Fa yuqawwam idza halal hawl bi qimatin nuqud. Maka dihitung jumlah laba tersebut setelah mencapai nisabnya tentunya. Idza halal haul bi qimatin nuqud. Jika sudah mencapai 1 tahun. Jika sudah mencapai 1 tahun, maka dihitung sesuai dengan nisab atau nilai dari perak ataupun emas bi qimatin nuqud. Wa yukhraju anhu rubul usr, maka dikeluarkan hanya 2,5% saja. 2,5% saja. Jadi setelah 1 nisab, karena di antara syarat nisab pada urud tijarah, pertama harta itu adalah milik dia, dan yang kedua dia gunakan untuk dijual beli, diperjualbelikan. Kemudian ditunggu sampai 1 tahun. Apabila tidak sampai hartanya atau keuntungan dan juga semua yang dia gunakan, keuntungan beserta modal dia jumlahkan, apabila mencapai nisab yaitu 200 dirham, atau kalau emas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% saja dari harta tersebut atau dari perniagaan tersebut. Setelah menunggu satu tahun, apabila tidak berkurang atau bahkan bertambah, maka wajib dikeluarkan. Karena zakat itu wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Ya, selama 1 tahun hijriyah, bukan masehi, hal tersebut tidak berkurang. Kalau berkurang maka belum wajib zakat. Jadi kalau sudah mencapai nisab, kemudian setelah setahun harta tersebut masih jumlahnya segitu, tidak berkurang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau bahkan bertambah, wajib dikeluarkan zakatnya. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul. Dan semua zakat pada harta-harta yang kita sebutkan tadi, ternak dan juga baik kambing, onta maupun sapi, zakat perak maupun emas atau perniagaan, semuanya disyaratkan apa? Tamamul haul. Sudah sempurna 1 tahun. Artinya harta tersebut sudah bertahan selama 1 tahun hijriyah dan tidak berkurang. Jadi setelah mencapai nisab ditunggu selama 1 tahun. Apabila berkurang maka belum wajib zakat. Apabila bertambah atau sama jumlahnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali 1, illa al-hubub wasimar, kecuali zakat biji-bijian maupun buah-buahan atau hasil pertanian. Fa inna tukhraju zakatuha waqtal hasad wal judadi. Karena hasil pertanian zakatnya wajib dikeluarkan ketika panen. Ketika panen, ketika dipetik, tidak usah menunggu 1 tahun. Jadi khusus harta pertanian atau hasil dari buah-buahan maupun biji-bijian yang telah kita sebutkan tadi, tidak harus menunggu 1 haul.
Ketika panen dan sudah mencapai nisab, maka ketika saat itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah haknya, keluarkanlah zakatnya di hari panennya. Pada waktu panen. Tidak usah menunggu satu tahun. Fahadi asnaful amwal allati tajibu fiha zakah. Maka ini adalah jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang golongan-golongan yang wajib, golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Siapa sajakah golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat? Kata beliau, wa amma masrifuha fal asnafis samaniyah al-madhkurina fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dan adapun harta-harta yang harus disalurkan, yaitu harus disalurkan kepada 8 golongan. Jadi ada 8 golongan yang berhak mendapatkan harta zakat. Jadi kepada siapakah kita menyalurkan harta kita? Yaitu kepada 8 golongan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Siapa sajakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatul fuqara. Sesungguhnya sedekah itu pertama untuk fakir, untuk orang-orang fakir. Untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Wal masakin. Yang kedua, orang-orang miskin. Orang miskin, kata para ulama, yaitu orang-orang yang punya pekerjaan tapi hasil kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan fakir. Kalau fakir benar-benar tidak memiliki harta. Benar tidak memiliki harta. Adapun miskin punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Punya pekerjaan namun hasil kerjanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ini bedanya al-fakir wal miskin. Jadi golongan pertama adalah fakir, golongan kedua adalah miskin. Orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu para amil zakat. Para amil zakat. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan harta zakat. Wal amilina 'alaiha. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang keempat, al mu'allafa qulubuhum, seperti orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Mereka disebut sebagai mu'allafa qulubuhum. Yang selanjutnya, yang kelima wafir riqab, dan para budak. Para budak juga berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang. Yang keenam wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Mereka juga berhak mendapatkan harta zakat. Selanjutnya yang ke-7 wa fi sabilillah. Jadi orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berhak mendapatkan harta zakat. Yang ke-8 wa ibnis sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal. Ibn sabil, musafir yang kehabisan bekal, dia juga berhak mendapatkan harta zakat. Kemudian Allah Subhanahu menutup ayat ini dengan hukum mengeluarkan zakat kepada 8 golongan tersebut. Fariidatan minallah. Ini adalah kewajiban
dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengeluarkan zakat kepada 8 golongan yang disebutkan tersebut. Wajib mengeluarkan zakat kepada 8 golongan yang disebutkan tadi. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mungkin timbul pertanyaan, apakah wajib dibagi 8 golongan atau boleh memilih salah satu dari 8 golongan tersebut? Maka jawabannya boleh menyalurkan kepada salah satu dari 8 golongan tersebut. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Contoh misalnya punya 40 ekor sapi. 40 atau misalnya 40 ekor kambing yang wajib dikeluarkan satu kambing. Satu ekor kambing dibagi ke 8 golongan. Tidak mesti demikian. Cukup salah satu dari 8 golongan. Bisa kepada fakir atau miskin, atau para amil zakat, atau orang yang baru masuk Islam, pada budak, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid fisabilillah, atau orang yang kehabisan bekal, musafir yang kehabisan bekal. Tidak harus semuanya, tidak harus dibagi semuanya. Boleh salah satu dari 8 golongan dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan hadis tentang nisab-nisab harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka bagi siapa saja dari kaum muslimin yang memiliki harta-harta tersebut dan sudah mencapai nisab-nisabnya, maka dia telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Karena tujuan syariat zakat, tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta mereka. Di mana dalil yang telah kita sebutkan di awal, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka, dari harta mereka, sedekah yaitu zakat, yang tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka, yaitu harta-harta mereka, harta-harta mereka. Karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kita miliki itu murni milik kita. Sebagian harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain, khususnya 8 golongan yang disebutkan tadi. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta dan ingin hartanya bersih, maka hendaknya dia keluarkan zakatnya. Karena zakat, membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga. Rukun Islam ketiga. Dan di antara kemudahan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat bagi setiap orang. Hanya orang-orang yang mampu saja. Hanya orang-orang yang mampu saja. Meskipun demikian, kalau kita perhatikan nisab zakat yang tadi kita jelaskan, tidak memberatkan bagi orang yang kaya. Hanya beberapa persen dari hartanya saja. Hanya sedikit saja dari hartanya yang wajib dia keluarkan. Maka tentunya tidak memberatkan bagi orang-orang yang kaya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hartanya, melipat gandakan hartanya. Karena kita semua menginginkan keberkahan pada harta kita. Karena itu bagi yang sudah wajib mengeluarkan zakat, hendaknya dia keluarkan zakatnya. Maka penting bagi kita untuk belajar tentang zakat, sehingga kita bisa mengetahui kapan
kita wajib mengeluarkan zakat. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu fikih zakat. Banyak dari mereka yang bingung mengeluarkan zakat. Sedangkan hartanya sudah banyak. Bingung mengeluarkan zakatnya. Maka sekali lagi, Islam adalah agama yang mudah. Dan di antara bentuk kemudahan agama Islam, ketika Islam mewajibkan zakat, tidak semuanya wajib mengeluarkan zakat. Hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Bagi orang-orang yang berkecukupan, yang mampu, orang-orang kaya. Meskipun demikian, ketika mereka melakukan zakat, hanya harta-harta sebagian saja yang mereka keluarkan. Dan ketika mencapai nisab, tidak semuanya dikeluarkan zakatnya, hanya sebagian persen saja. Wallahu ta'ala alam. Demikian penjelasan hadis ke-32. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.